atau, alat dan bahannya itu yang bisa didapat di lingkungan sekitar. Oke, selanjutnya ada implementasi sumber belajar dua dimensi. Nah, jadi implementasi sumber belajar dua dimensi itu yang pertama sebagai media manipulatif. Nah, media manipulatif merupakan kemampuan media dalam menampilkan suatu benda atau peristiwa dengan berbagai cara sesuai kondisi, situasi, tujuan, dan sasarannya atas media yang dapat dimanipulasikan. Nah, media manipulatif didasarkan pada ciri-ciri umum, yaitu kemampuan merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksikan, dan mentransportasikan suatu peristiwa atau objek. Oke, yang tadi ya contohnya misalnya tadi ada media cerita gitu ya, buku cerita yang mana, di situ kan ada kemampuan bagaimana siswa merekam atau menyimpan informasi dari, suatu cerita yang sudah dibacakan oleh guru. Kalau misalnya di lingkungan pendidikan anak usia dini itu kan ada circle time ya, circle time itu biasanya sebelum pembelajaran, jadi guru menceritakan terlebih dahulu nih, apa namanya, sebuah cerita, yang mana cerita itu di dalam cerita itu kan biasanya ada pesan moral yang akan disampaikan, dengan gitu, anak ini, dilatih kemampuan merekam, kemampuan menyimpan informasi, dan kemampuan untuk, mengingat dan apa namanya, menangkap suatu informasi, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada sebagai media distributif. Nah, fungsi distributif media pembelajaran berarti bahwa penggunaan dalam satu materi, objek atau kejadian dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar dan dalam jangkauan yang sangat luas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi baik waktu maupun biaya. Nah, tadi kalau ini contohnya bisa melalui media papan gitu. Jadi kan biasanya di dalam di suatu lingkungan sekolah tuh biasanya ada papan informasi ya, di mana papan informasi itu bisa dijangkau oleh semua orang yang melihatnya, dan di situ ada informasi yang akan disampaikan. Biasanya di papan informasi itu terkait dengan informasi-informasi, yang ada di lingkungan sekolah, misalnya ada kegiatan pentas seni atau mungkin kegiatan, eee, apa namanya, pentas seni, terus mungkin kegiatan-kegiatan, projek, kegiatan hasil karya, dan lain sebagainya itu bisa disampaikan atau mungkin bisa ditampilkan di papan informasi, seperti itu. Selanjutnya ada implementasi sumber belajar tiga dimensi. Nah, implementasi sumber belajar tiga dimensi yang pertama sebagai media manipulatif. Dalam proses pembelajaran, media tiga dimensi sebagai media manipulatif bisa dalam bentuk kegiatan mengajak siswa ke museum yang menyajikan diorama tentang peristiwa penting zaman revolusi Republik Indonesia.